Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengingat sebuah momen penting, yaitu momen pengorbanan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang insan, Nabiullah Ibrahim bersama anaknya Nabiullah Ismail beserta ibunya Siti Hajar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jika kita melihat peristiwa tersebut, maka kita melihat beberapa karakter unik dalam cerita sejarah tersebut. Salah satu karakter yang paling unik, yaitu yang bisa kita ambil pelajaran, adalah karakter seorang Nabiullah Ismail alaihissalam. Kenapa kami katakan unik? Karena karakter ini adalah karakter seorang anak yang baru beranjak remaja. Sebagaimana kita mengetahui, catatan sejarah mengatakan ketika Nabiullah Ismail dilakukan prosesi penyembelihan, ingin disembelih, Nabiullah Ismail alaihissalam berumur sekitar 12, 13 atau 14 tahun. Ketika Nabiullah Ibrahim mendatangi Nabiullah Ismail untuk menyampaikan wahyu tentang penyembelihan, jawaban Nabiullah Ismail sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, qala ya abat tif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, ini jawaban anak umur 14 atau 13, 12 tahun yang luar biasa, yang mungkin kita tidak dapatkan bahkan pada orang dewasa. Beliau berkata, ya wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang menarik dari jawaban Nabiullah Ismail pada kesempatan itu? Yang menarik adalah betapa hebatnya karakter yang ada, betapa hebatnya akhlak yang ada pada diri baginda Nabi Ismail alaihissalam. Karakter-karakter itulah yang mulai hilang pada diri remaja-remaja kita saat ini. Bagaimana anak remaja kita saat ini berumur 11, 12, 13 bahkan cenderung kehilangan akhlak. Tidak hanya di hadapan orang lain, bahkan dengan orang tuanya pun kehilangan akhlak. Maka menjadi pertanyaan untuk kita, penanaman akhlak itu semestinya seperti apa? Maka apabila kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail, tentu apa yang terjadi dengan Nabiullah Ismail tidak lepas dari pendidikan yang dia terimanya. Siapa yang mendidik Nabiullah Ismail? Tentu adalah kedua orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua. Dalam sebuah sabdanya beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunsiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir, semua dalam keadaan fitrah, semua dalam keadaan suci, ibarat kertas tanpa noda dan tulisan. Tinggal orang tuanya ingin menuliskan apa pada kertas putih itu. Apabila dia ditulis dengan dijadikan dijadikan dia orang Nasrani, maka jadilah dia Nasrani. Dia dididik menjadi majusi, dia akan menjadi majusi. Dan kita bisa ambil ibrah yang lain. Kita didik dia sebagai orang yang berakhlak, maka anak kita jadi orang berakhlak. Kita didik dia sebagai penjahat, maka akan jadi penjahat. Maka disinilah faktor orang tua, disinilah faktor ayah dan faktor ibu. Bagaimana kita akan melukis anak kita, itu akan menentukan jadi apa anak kita kemudian hari. Seringkali sebagai orang tua kita mengkritik
Kita menyayangkan sikap anak kita yang nakal. Seringkali sebagai orang tua, kita berkeluh kesah atas akhlak yang ada pada diri anak kita, namun kita lupa apa yang pernah kita berikan untuk anak kita. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ada satu hal yang mesti kita berikan dan tanamkan kepada anak kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin," rawahu Ahmad. Tidak ada pemberian yang paling bagus, paling hebat, paling baik yang diberikan oleh seorang ayah atau orang tua kepada anaknya, melainkan penanaman budi pekerti yang baik. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai orang tua, mari kita tanamkan akhlak yang mulia kepada anak kita, sambil kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa menteladani sifat-sifat para nabi, para wali, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Idul Adha pada tahun ini memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Salah hilap mohon dimaafkan. Kalau ada tutur kata kami yang tidak pas, kami mohon ampun dan ikhlas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.